Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di sepelangkah kehidupan. Selamat menyaksikan. Bayangkan seorang raja yang bukan hanya memiliki kekayaan melimpah, tetapi juga bisa berbicara dengan hewan, mengendalikan angin, dan memimpin jin. Inilah kisah Nabi Sulaiman, seorang pemimpin diberikan mukjizat luar biasa oleh Allah. Bagaimana perjalanan hidupnya, dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya. Simak video ini sampai habis. Nabi Sulaiman AS adalah putra dari Nabi Daud AS, seorang nabi yang taat kepada Allah. Beliau berasal dari Bani Israel dan lahir dalam keluarga kerajaan yang kaya akan kebijaksanaan dan ilmu. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, bahkan lebih unggul dibandingkan saudara-saudaranya. Dalam banyak riwayat, diceritakan bahwa Nabi Daud sering mengajarkan anak-anaknya tentang hukum, keadilan, dan cara memimpin. Sulaiman kecil sangat memperhatikan ajaran ayahnya dan selalu ingin memahami lebih dalam tentang keadilan. Karena kecerdasannya, Nabi Daud sering mengajaknya dalam pertemuan penting kerajaan untuk melihat bagaimana hukum ditegakkan dan masalah-masalah rakyat diselesaikan. Ada satu kisah yang menunjukkan kepintaran Nabi Sulaiman, bahkan sejak masih muda. Suatu hari, dua orang pria datang kepada Nabi Daud untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Salah satu pria memiliki kebun anggur yang luas, sementara pria lainnya memiliki kawanan kambing. Pria pemilik kebun mengadukan bahwa kambing milik pria lainnya telah masuk ke kebunnya di malam hari dan merusak seluruh tanamannya. Ia meminta keadilan dan ganti rugi atas kerusakan tersebut. Nabi Daud awalnya memutuskan bahwa pemilik kambing harus memberikan seluruh ternaknya sebagai ganti rugi atas kerusakan kebun. Namun Sulaiman muda berpikir sejenak dan berkata, "Wahai ayah, bagaimana jika kita membuat keputusan yang lebih adil? Biarkan pemilik kambing merawat kebun ini sampai tanaman-tanamannya tumbuh kembali, dan biarkan pemilik kebun mendapatkan kambing untuk dimanfaatkan sementara waktu. Setelah kebun kembali seperti semula, mereka bisa saling mengembalikan kepemilikannya." Nabi Daud terkejut dengan kebijaksanaan putranya yang masih muda. Ia kemudian menerima pendapat Nabi Sulaiman dan mengganti keputusannya. Keputusan ini menunjukkan bahwa Sulaiman tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang keadilan, yakni memberikan hak kepada yang berhak tanpa merugikan pihak lain. Seiring bertambahnya usia, Nabi Sulaiman semakin dikenal karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Setelah Nabi Daud wafat, Allah memilih Nabi Sulaiman sebagai raja dan nabi bagi Bani Israel, meskipun ia memiliki banyak saudara yang lebih tua. Keputusan ini tentu menimbulkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya dan sebagian rakyat. Namun, Allah telah menganugerahkan kepadanya kebijaksanaan dan kemampuan memimpin yang luar biasa. Nabi Sulaiman tidak hanya mewarisi kekuasaan, tetapi juga mendapatkan mukjizat yang menakjubkan dari Allah. Sejak kecil, Nabi Sulaiman AS sudah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Setelah menjadi raja dan nabi, ia semakin dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijak dalam menyelesaikan berbagai perkara. Banyak orang dari berbagai negeri datang kepadanya untuk mencari keadilan. Allah memberikan Nabi Sulaiman pemahaman yang mendalam tentang hukum, sehingga ia mampu memberikan keputusan yang tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan keadilan yang hakiki. Salah satu kisah paling terkenal tentang kebijaksanaannya adalah kisah dua perempuan yang berebut seorang bayi. Pada suatu hari, dua perempuan datang menghadap Nabi Sulaiman. Mereka membawa seorang bayi laki-laki dan masing-masing mengklaim bahwa bayi itu adalah anak kandungnya. Salah satu perempuan berkata, "Wahai raja yang bijaksana, kami berdua tinggal dalam satu rumah dan masing-masing memiliki seorang bayi laki-laki. Namun, pada suatu malam, anak perempuan ini tanpa sengaja menindih bayinya saat tidur hingga meninggal. Lalu ia menukar bayinya yang mati dengan bayiku yang masih hidup. Ketika aku bangun, aku melihat bayi yang ada di sisiku telah meninggal, tetapi setelah kuperhatikan dengan saksama, itu bukan anakku." Perempuan yang satunya membantah, "Tidak,
Bayi yang hidup itu anakku, sedangkan yang mati adalah miliknya." Nabi Sulaiman mendengar keduanya dengan saksama. Tidak ada saksi yang bisa menguatkan salah satu pihak, sehingga sulit untuk menentukan siapa ibu kandung bayi tersebut. Namun, dengan kebijaksanaannya, Nabi Sulaiman mendapatkan cara untuk membuktikan kebenaran. Ia berkata kepada seorang prajuritnya, "Bawakan pedang. Jika kalian berdua tidak bisa menentukan siapa ibu yang sebenarnya, maka aku akan membelah bayi ini menjadi dua dan memberikan masing-masing setengah bagian." Perempuan pertama langsung menangis dan berkata, Jangan bunuh anak itu. Berikan saja bayi itu kodanya, aku rela." Sementara itu, perempuan kedua tetap tenang dan berkata, "Baiklah, jika begitu keputusannya, belahlah bayi itu." Mendengar itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Bayi ini adalah milik perempuan yang pertama. Karena hanya seorang ibu kandung yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya." Kisah ini menunjukkan betapa luar biasanya kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam mengungkap kebenaran. Ia tidak hanya menggunakan hukum yang ada, tetapi juga memahami sifat manusia dan psikologi seseorang dalam mengambil keputusan. Salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk memahami dan berbicara dengan hewan. Dalam Al-Quran, terdapat kisah yang menggambarkan bagaimana Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan burung, semut, dan hewan lainnya. Suatu hari, Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan bersama pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Ketika mereka melewati sebuah lembah, sekawanan semut melihat pasukan besar itu mendekat. Seekor semut berkata kepada koloninya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian agar tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman, sedangkan mereka tidak menyadari keberadaan kita." Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut itu dan tersenyum. Ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk berhenti agar tidak membahayakan para semut. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Nabi Sulaiman tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga memiliki kasih sayang dan kepedulian terhadap makhluk kecil sekalipun. Selain bisa berbicara dengan semut, Nabi Sulaiman juga bisa berkomunikasi dengan burung. Dalam Al-Quran, diceritakan bahwa suatu hari, Nabi Sulaiman menyadari bahwa salah satu burungnya, yaitu Hudhud, tidak hadir dalam barisan pasukan. Ia berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Jika ia tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia akan mendapat hukuman berat." Tak lama kemudian, Hudhud datang dan membawa berita penting. Ia berkata, "Aku datang dari negeri Sabah dengan membawa kabar yang sangat mengagumkan. Aku mendapati seorang ratu yang memimpin kaumnya, dan mereka menyembah matahari, bukan Allah." Nabi Sulaiman tidak langsung mempercayai berita tersebut. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia mengirim surat kepada Ratu Bilqis untuk menguji kebenaran berita Hudhud. Mukjizat ini mengajarkan kepada kita pentingnya tabayun memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan, meskipun informasi itu datang dari sumber yang bisa dipercaya. Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan atas bangsa jin, sesuatu yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Jin-jin ini tunduk dan bekerja di bawah perintahnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk melakukan berbagai tugas berat, seperti membangun istana dan bangunan megah, menyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara, melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Dengan bantuan jin, Nabi Sulaiman berhasil membangun berbagai bangunan luar biasa, termasuk Haikal Sulaiman yang terkenal. Salah satu bangunan paling menakjubkan yang ia buat adalah istana dengan lantai kaca transparan di atas air. Ketika Ratu Bilqis datang berkunjung ke istana Nabi Sulaiman, ia mengira lantai kaca tersebut adalah air, sehingga ia mengangkat gaunnya untuk menghindari basah. Nabi Sulaiman lalu menjelaskan bahwa lantai itu sebenarnya bukan air, melainkan kaca yang sangat bening. Hal ini menunjukkan betapa majunya ilmu arsitektur dan teknologi pada masa Nabi Sulaiman, yang sebagian besar dibantu oleh jin di bawah perintahnya. Namun meskipun memiliki kekuatan besar atas jin, Nabi Sulaiman tidak pernah menyalahgunakannya. Ia selalu menggunakan kekuatannya untuk kebaikan dan menegakkan keadilan. Mukjizat lainnya adalah kemampuannya untuk mengendalikan angin. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa angin bisa membawa Nabi Sulaiman kemanapun ia ingin pergi dengan sangat cepat. Dan kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang berhembus dengan kencang sesuai dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Dengan mukjizat ini, Nabi Sulaiman bisa melakukan perjalanan jauh dalam waktu singkat, seolah-olah ia memiliki kendaraan super cepat.
Ini sangat membantunya dalam mengelola kerajaan yang luas dan mengawasi rakyatnya dengan lebih efisien. Allah memberikan Nabi Sulaiman kekayaan yang sangat melimpah. Kerajaannya dipenuhi dengan emas, perak, permata, dan sumber daya berharga lainnya. Namun, meskipun sangat kaya, Nabi Sulaiman tidak pernah sombong atau lalai dalam beribadah. Ia selalu mengingat bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian Allah yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam doanya, Nabi Sulaiman pernah berkata, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Allah mengabulkan doanya dan memberinya kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Wafatnya Nabi Sulaiman AS adalah salah satu peristiwa paling unik dalam sejarah para nabi. Tidak seperti kebanyakan nabi lainnya yang wafat dengan disaksikan oleh keluarga atau pengikutnya. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan yang tidak disadari oleh siapapun, termasuk para jin yang selama ini bekerja di bawah perintahnya. Menurut riwayat, saat ajalnya tiba, Nabi Sulaiman sedang berada di dalam tempat ibadahnya, berdiri tegak sambil bersandar pada tongkatnya. Jin dan manusia yang bekerja untuknya tidak menyadari bahwa ia telah wafat. Mereka tetap melaksanakan tugas-tugasnya, membangun dan menyelesaikan proyek-proyek besar di kerajaan. Kejadian ini berlangsung hingga berhari-hari, bahkan ada yang mengatakan hingga berbulan-bulan. Jin yang biasanya memiliki kemampuan luar biasa dalam hal gaib pun tidak bisa mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Mereka tetap bekerja tanpa henti, berpikir bahwa Nabi mereka masih mengawasi mereka. Barulah ketika seekor rayap mulai menggerogoti tongkat yang digunakan Nabi Sulaiman untuk bersandar, tubuh beliau akhirnya roboh ke tanah. Saat itu, barulah semua orang termasuk jin menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran, maka ketika kami telah menetapkan kematiannya Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah roboh, tahulah jin bahwa kalau mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Pelajaran dari cara wafat Nabi Sulaiman. Saat jin tidak mengetahui hal yang gaib. Kisah ini membuktikan bahwa jin, meskipun memiliki kemampuan luar biasa, tidak bisa mengetahui perkara gaib. Jika mereka tahu, tentu mereka akan berhenti bekerja segera setelah Nabi Sulaiman wafat. Ini menjadi bukti bahwa hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Manusia sekuat apapun, tetaplah lemah di hadapan Allah. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi paling kuat dan kaya dalam sejarah. Ia memiliki kerajaan yang luas, pasukan yang besar, jin yang tunduk padanya, dan kemampuan mengendalikan angin serta berbicara dengan hewan. Namun, ketika ajalnya tiba, ia tetap tidak berdaya. Ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun manusia, kita tetap makhluk yang fana dan tidak bisa menghindari kematian. Peringatan bagi orang yang terlalu mengandalkan harta dan kekuasaan. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan dan kekuasaan bisa memberikan mereka kontrol atas segalanya. Namun, kematian Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa menunda atau menghindari takdir Allah. Bahkan seorang raja besar seperti Nabi Sulaiman pun akhirnya tunduk pada takdirnya. Kesabaran dalam pekerjaan. Jin dan manusia yang bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman terus bekerja dengan penuh dedikasi tanpa menyadari bahwa pemimpin mereka telah wafat. Ini memberikan pelajaran bahwa dalam kehidupan, kita harus bekerja dengan kesungguhan tanpa terlalu bergantung pada figur tertentu. Rayap yang tampak lemah tetapi memiliki peran besar. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang luar biasa. Bukannya menggunakan bencana besar atau malaikat untuk mengungkap kematian Nabi Sulaiman, Allah justru memilih makhluk kecil seperti rayap untuk menjalankan rencananya. Ini menjadi pengingat bahwa sekecil apapun peran kita dalam kehidupan, setiap makhluk memiliki tugas yang telah ditentukan oleh Allah. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan yang ia bangun mulai mengalami kemunduran. Rakyatnya yang selama ini hidup dalam kemakmuran mulai kehilangan pemimpin yang bijaksana. Bangsa jin yang sebelumnya bekerja di bawah perintahnya tidak lagi tunduk kepada manusia, karena tidak ada lagi pemimpin sekuat Nabi Sulaiman. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel mulai melemah dan akhirnya terpecah. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik sangat penting dalam menjaga kestabilan suatu bangsa. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman mengandung banyak hikmah yang bisa kita pelajari. Kematian adalah kepastian bagi semua makhluk.
Sehebat apapun seseorang, ia tidak bisa menghindari ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Bahkan jin yang memiliki banyak kelebihan tidak bisa mengetahui kapan Nabi Sulaiman wafat. Kekuasaan dan kekayaan bukan jaminan keabadian. Semua yang kita miliki di dunia hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Makhluk kecil pun bisa menjalankan rencana besar Allah. Rayap yang tampak tidak berdaya justru menjadi perantara untuk mengungkap wafatnya Nabi Sulaiman. Pemimpin yang baik adalah kunci stabilitas sebuah negeri. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaannya mulai melemah, menunjukkan bahwa pemimpin yang bijaksana adalah aset paling berharga bagi suatu bangsa. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki untuk berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah kisah perjalanan hidup Nabi Sulaiman AS, seorang raja yang dianugerahi kebijaksanaan, kekuasaan, dan berbagai mukjizat luar biasa. Semoga kita semua dapat mengambil kisahnya. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.